Bismillah, kita mulai, Ustaz. نعم تفضل أستاذ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya sehingga kita Allah izinkan untuk dapat melaksanakan dan menghadiri acara technical meeting program privat kamilan pengambilan sanad Al-Quran 30 juz batch yang kedua yang dilaksanakan oleh yang diselenggarakan oleh Standar Sanad Academy dengan mujiz kita yaitu Ustadz Hernawan bin Adnan SE Hafizahullahu Ta'ala. Salawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada keturunan beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga semoga Allah selalu memberikan hidayah dan kebaikan kepada kita kaum آمين muslimin اللهم آمين. dimanapun berada, berupa nikmat Islam, tauhid, dan ibadah yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. آمين. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Hernawan bin Adnan yang akan memberikan materi technical meeting yang insya Allah akan dipaparkan sebentar lagi. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan sedikit tentang lembaga kami terlebih dahulu. Ya. Baik, Standar Sanad Academy didirikan pada 31 Desember 2023, masih baru. Kemudian founderan CEO adalah Ustadz Ade Samuel Harifa, ST, ya Anda sendiri. Ya. Alhamdulillah karena lembaga kami baru, kami masih kesulitan mencari MC ya, mencari host. Ya, untuk sementara Ana yang masih handle. Alhamdulillah program-program sebelumnya kami sudah memiliki host, tapi untuk sekarang ya masih Ana yang handle. Baik. Kemudian Standar Sanad Academy saat ini kami fokus pada program belajar tahsin tahfiz Al-Quran, pelatihan dan daurah Al-Quran, lomba tahsin dan tahfiz Al-Quran, pengambilan sanad Al-Quran, baik offline maupun program yang online. Kemudian program-program yang sudah dijalankan oleh Standar Sanad Academy, yaitu program daurah dan pengambilan sanad surah Al-Fatihah yang sudah dilaksanakan dari tanggal 29 Maret 2024 sampai 1 April 2024. Alhamdulillah setiap peserta kemarin ada sekitar 21 peserta ya sudah mendapatkan sanad langsung dari Ustadz Hernawan bin Adnan. Ya. Ada sanad qiraah wal iqra yang bisa mewariskan kembali sanad tersebut kepada 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 murid-muridnya. Ya. Ya, seperti ini bentuk ijazah yang insya Allah akan didapatkan para peserta. Kemudian kami juga sudah menyelenggarakan lomba video tahfidz Al-Quran yang dilaksanakan 17 Maret sampai 14 April. Kemudian juga yang baru saja selesai yaitu lomba MHQ Juz 30 tingkat nasional online
yang diikuti 156 peserta dari seluruh Ya Indonesia. Allah. Kemudian ya program kami yang masih berjalan yaitu program privat Kamilan pengambilan sana Al-Qur'an 30 juz. Ikhwan ya masih berjalan sampai saat ini. Baik, mungkin itu saja sedikit pengenalan dari lembaga kami. Kemudian selanjutnya kami akan membacakan biodata dari Ustadz Hernawan bin Adenan. Nama Al-Ustadz Hernawan bin Adenan SE, nama kunyah Abu Rayyan Al-Farisi, tempat tanggal lahir Palembang 10 November 1976, istri satu orang bernama Komariah, anak pertama Alia Lutfiah Falisa yang bersekolah di SMA 1 Muhammadiyah Malang, anak kedua yaitu Nazila Haffa Sazia, yaitu yang bersekolah di Pondok Tahfidzul Quran Sulaimaniyah, dan yang ketiga Arwayan Al-Farisi yang bersekolah di SDIT Assalam. Profesi mujiz kita yaitu founder dan mudir dari Rumah Tilawah Ibnu Katsir di Malang. Kemudian pendidikan formal, beliau S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Putra Bangsa Surabaya tahun 2021. 2001. Yang kedua, beliau merupakan kandidat Magister S2 MPI Universitas Islam An-Nur Lampung jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Sanad mutasil bidang Al-Quran dan kutub tajwid. 1. Sanad kamilan Al-Quran Qiraah Imam Aslim Al-Kufi dari Mujiz Syekh Abu Sofiyah hafizahullahu taala. Kedua, sanad kamilan Al-Quran Qiraah Imam Ibnu Katsir Al-Maki dari Mujiz Al-Ustaz Riki Fahrul Razi hafizahullahu taala. Ketiga, sanad Al-Quran Qiraah Imam Abu Amr Al-Basri dari Mujiz Syekh Hasan Abdul Ghani Al-Misri hafizahullahu taala. Kemudian sanad Al-Quran Qiraah Imam Ibnu Amir Asy-Syami dari Mujiz Syekh Sa'ad bin Jum'ah Al-Misri hafizahullahu taala. Kelima, sanad Al-Fatihah Asyrah Sugro dan Kubro dari Mujiz Syekh Abu Sofiyah hafizahullah taala. Keenam, sanad Al-Fatihah Asyrah Sugro dan Kubro dari Mujiz Al-Ustaz Riki Fahru Razi hafizahullah taala. Yang ketujuh, sanad Al-Quran dari Mujiz Syekh Abu Hilyah Najmu Mujahid hafizahullah taala. 8. Muqaddimah Jazariyah sanad mutasil dari 4 jalur. 9. Manzumah Tufatul Atfal wal Ghilman sanad mutasil dari 4 jalur. 10. Qasidah Qasidah Al-Faqaniyah sanad mutasil dari 2 jalur. 11. Nuniyah As-Safawi sanad mutasil dari 3 jalur. 12. Manzumah Hidayatus Sibyan sanad mutasil dari 3 jalur. 13. Nazumah Salsabilusi Syafi'i Syekh Uthman Sulaiman Murad. Ke-14. Risalatul Qasril Munfasil dan beberapa sanad kitab dalam bidang akidah dan pernah bertalaki musyafahah dengan beberapa syekh di Madinah.
Baik, itu adalah biodata dari mujiz kita Ustaz Hernawan bin Adenan. Langsung saja untuk menghemat waktu kita silakan Ustaz Hernawan untuk memaparkan materi technical meeting. Fadol Ustaz. Baik, nah syukron jazakallah khair atas kesempatannya Ustaz Ade. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban wa barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fahayakumullah, alhamdulillah kita berjumpa di dalam acara technical meeting kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan melaksanakan nanti apa yang dinamakan proses tahammul wal ada, ya, proses pengambilan sanad, ya, kemudian periwayatan sanad yang diistilahkan oleh para ulama dengan proses tahammul wal ada. Insyaallah ini adalah proses pengambilan sanad yang tinggi, ya, yang tinggi setelah talqin. Ya. Jadi pengambilan sanad ini adalah dengan kamilan 30 juz. Apa itu istilah kamilan 30 juz? Ya, ini seorang murid atau mujaz membacakan kepada mujiznya atau kepada gurunya langsung, ya, langsung bertatap muka, kemudian melafadzkan mulai dari suratul Fatihah sampai dengan suratul Nas, ya, tanpa dibacakan oleh orang lain maupun dibacakan oleh gurunya. Nah, jadi ini adalah tingkatan pengambilan sanad yang tertinggi sebenarnya. Karena apabila nanti ia ingin meriwayahkan kembali atau ada orang yang ingin mengambil sanad kepada dirinya secara ifrad, ya, sendiri atau secara kamilan, maka ia sudah memenuhi syarat untuk bisa meriwayatkannya apabila ia sudah diizinkan untuk meriwayatkannya. Seperti itu. Nah, tapi apabila dia hanya mendapatkan misalnya sanad bil munawabah, maka yang sejenis saja yang ya bisa ia riwayahkan. Ya, seperti itu ya. Bagaimana kalau seandainya yang memiliki sanad bil munawabah, ada seseorang yang ingin mengambil sanad kamilan kepada dirinya. Ya, maka yang kami ketahui dari guru-guru kami bahwasannya ia belum boleh untuk meriwayahkan untuk yang privat kamilan. Ya, kalaupun ia ingin meriwayahkannya, maka ia sambil mengikuti proses tamul ada yang kamilan pula. Nah, itu baru boleh. Gitu ya. Tapi kalau seandainya ia belum memiliki riwayah atau sanad yang kamil, maka yang semisal dengan dirinya belum boleh ya riwayatkan. Yang tidak semisal dengan dirinya. Tapi kalau yang semisal boleh. Ya, dia sudah punya kamil 30 juz, maka ada yang ingin mengambil sanad pada dirinya secara ifrad, maka ya boleh meriwayatkannya. Asalkan mendapatkan izin. Tapi kalau seandainya ia tidak memiliki sanad sanad kamilan, maka ia belum boleh meriwayatkannya ya apabila ada seseorang ingin mengambil sanad ifrad pada dirinya. Seperti itu. Baik. Berkenan dengan proses tahamul adat kita nanti, ya. Jadi Ana minta nanti untuk bacaan, yaitu bacaan dengan tadwir saja ya. Ustaz siapa ini? Iya Ustaz, Sobri Ustaz, Ustaz Irsyad Sobri. ya. Di sini Ana lihat Oppo gitu. Jadi Ana nyapanya nanti Ustaz Oppo gitu. Iya Ustaz. Nanti ahsannya nanti ditulis saja ya namanya, bisa dirubah kok. Rename gitu. Nanti Ya. biar kalau Ana nyapa itu Ana tahu namanya. Oh iya Ustaz. Ya. Nah, jadi
teknisnya adalah setiap peserta menyetorkan bacaannya dengan tempo tadwir, ya, antara sedang ke cepat, tidak lambat ke sedang, tapi antara sedang ke cepat, dan tidak juga terlalu cepat. Ya, misalnya ketika membaca wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, misalnya seperti itu. Nah, itu bacaan yang antara tadwir dengan hadar. Tidak juga membacanya yang terlalu cepat. Nah, gitu. Itu tidak anda terima ya. Itu tidak bisa dinilai nanti untuk makhraj maupun sifatnya. Nah, kemudian walaupun kita membaca nanti dengan tempo yang antara tadwir dengan hadar, ya, kita harus tetap menjaga daripada syurutu tilawahnya, ya. Tamamul harokat, makhrajul huruf, sifatul hurufnya, kemudian berkenan dengan hukum-hukum bacaan Al-Quran. Kalau seandainya di situ ada nun dan mim bertasydid, ditahan dulu membacanya, jangan terburu-buru. Ya, kemudian berkenan dengan mat juga, ya, walaupun bacaannya semi cepat, tapi al-mudud atau mat-matnya itu harus dijaga. Kalau 2 harokat atau dia harus dibaca 6 harokat atau dibaca 4 harokat, maka tunaikan 4 harokat. Jangan mentang-mentang baca cepat, dia membacanya hanya sekilas saja. Ya, nanti jadi salah. Bahkan nanti jadi keliru. Kita membacanya untuk pengambilan sanan ini adalah hafaz an Asim, toriknya syatibiyah. Seperti mat munfasil, gitu, seperti contohnya, ya. Ketika dia membaca bima unzila, ya, dia baca 2 harokat, maka itu tidak tepat. Karena yang kita ambil sanadnya itu adalah dari jalur syatibiyah. Kecuali kalau dari torik yang lain, misalnya torik toyibah, toyibatun nasyr, maka boleh, ya, menunaikan 2 harokat itu boleh. Seperti contoh misalnya membaca dengan riwayat kolun, ya boleh 2 harokat. Bahkan mat munfasilnya kalau dalam riwayat kolun itu memang dibaca 2 harokat untuk mat munfasil, tidak dibaca 4 harokat. Tapi kalau untuk mat mutasil, maka ia tetap dibaca 4 harokat, ya, sampai dengan 5 harokat dalam tarik syatibiyah. Jadi dalam menunaikan kadar mat dalam tarik syatibiyah itu ketentuannya adalah 4, 4, dan 5, 5. Kalau baca mat mutasil itu 4 harokat, berarti mat munfasil juga 4 harokat. Kalau baca mat munfasilnya 4 harokat, berarti mat mutasilnya 4 harokat, 5 harokat, berarti mat munfasilnya juga 5 harokat. Jadi tidak boleh, ya, mat mutasil 4 harokat, nanti mat munfasilnya 4 harokat, mat munfasilnya dibaca 5 harokat, atau sebaliknya. Seperti itu. Tapi kemudian durasi kita nanti adalah 1 jam, ya. 1 jam. Kalau seandainya bisa menyelesaikan dalam satu pertemuan itu 1 juz kurang dari 1 jam, itu ahsan, lebih baik. Ya, tapi durasi yang diberikan adalah 1 jam. Nah, ada peserta kami sebelumnya itu kurang dari 1 jam bisa 1 juz. Begitu, ya, Ustaz Ade, ya. Salah, ada yang 38 menit selesai 1 juz. 38 menit. Ya, selesai 1 juz. Iya, Ustaz. Ya, 1 juz itu tidak banyak, ya, cuman 10 lembar 1 juz itu. 1 juz itu cuma 10 lembar. Ya, insya Allah kalau kita bacanya khidmat, ya, kemudian membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang ada, insya Allah cepat. Ya, seperti itu. Baik. Nah, itu. Kemudian kalau seandainya ada hal-hal yang perlu Anda perbaiki, Anda koreksi, ya, insya Allah nanti Anda akan sampaikan, ya, koreksi itu untuk peserta mengulanginya. Baik itu mungkin dari sisi makhrajul huruf yang belum sempurna atau sifatul huruf yang tidak tepat, ya, maka Anda akan sampaikan ke peserta untuk diulang. Ya, karena hakikatnya bertalaki musyafahah itu adalah belajar sebenarnya. Ya.
Jadi orang bertalaki musyafahah itu mengambil sanad 30 juz itu tidak mesti harus mahir dulu. Ya, mahir mutqin. Ya, harus hafal 30 juz, itu tidak ya. Tidak. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam Al-Itqan, ya, bahwasanya hafalan itu bukan sebagai syarat untuk mendapatkan ijazah. Jadi hafal dulu baru dapat ijazah. Itu sebenarnya tergantung hak prerogatif dari mujiznya. Terserah mujiznya mau diberikan sanad atau tidak. Seseorang itu pada dirinya. Ya, terserah mujiznya. Kalau mujiznya mempersyaratkan, misalnya Ustadz Ade, antum mau kamilan karena antum harus hafal dulu 30 juz itu akan alangkah susahnya gitu orang mau bertaliki. Padahal Rasulullah SAW dahulu ketika bertaliki pada malaikat Jibril itu beliau tuh ya tidak bisa membaca ya, disuruh baca Iqra, aku tidak bisa membaca ya, didekap lagi oleh malaikat Jibril ya, Iqra, aku tidak bisa membaca sampai 3 kali. Setelah itu baru malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, seperti itu. Ya, baru bisa membaca. Jadi Rasulullah itu bertalaki dengan malaikat Jibril itu ya belajar menyetorkan bacaan. Nah, dan kita di sini sistemnya adalah aradul qiraah ya, aradul qiraah. Ada yang diistilahkan dengan biba'dil Quran. Biba'dil Quran itu adalah gabungan antara aradul membaca pada sebagian saja kemudian diberikan izin. Bahkan sebagian ulama itu menyebutkan biba'dil Quran diistilahkan dengan munawabah juga. Karena bil munawabah itu kan mereka tidak membaca secara utuh. Selebihnya ya mereka menyimaknya sama gitu. Sama. Jadi sebenarnya kalau untuk sanad bil munawabah itu adalah gabungan antara sanad aradul qiraah dengan sanad sama gitu. Ya, tapi diistilahkan oleh para ulama bi ba'dil Quran, membaca pada sebagiannya saja kemudian diberikan izin untuk mengajarkannya kemudian meriwayatkannya kembali seperti itu. Ya, nanti begitu saja teknisnya. Jadi kita tidak ribet-ribet ya kalau untuk privat kamilan ini. Jadi setiap kali memulai hendak membaca itu membaca ta'awudz terlebih dahulu ya. Membaca ta'awudz berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca sesuai dengan kaidah tajwid yang ada. Seperti itu. Kalau Anda berhentikan hasbuk berarti berhenti sudah selesai. Ya, nanti tolong dicatat masing-masing terakhir bacaannya sampai di mana dan akan kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Gitu ya. Jadi untuk privat kamilan enggak ribet-ribet. Ya. Intinya adalah memiliki niat yang ikhlas, yang lurus di dalam bertalaki musyafahah. Kemudian yang terpenting itu adalah sebagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala bahwasannya kita menuntut ilmu itu butuh pengorbanan. Bagi disebutkan di dalam sebuah riwayah Imam Malik itu untuk menuntut ilmu, beliau sampai membongkar atapnya kemudian menjual daripada kayu-kayunya untuk menuntut ilmu. Ya. Dan akhirnya beliau mendapatkan akhirnya dunia itu datang kepada beliau. Maksudnya apa? Jadi kalau kita ingin menuntut ilmu itu janganlah kita ingin gratis gitu ya, ingin murah, sudah diberikan misalnya biayanya sekian ditawar gitu. Jadi bahkan para ulama-ulama salaf ya menyebutkan dalam kisah-kisahnya kalau orang ingin mencari ilmu hadis bersiap-siaplah menjadi orang yang fakir. Nah itu ngeri gitu ya. Bersiap-siaplah menjadi orang yang fakir. Bahkan di dalam kisah
Ini ana bacakan ada sebuah sebuah kisahnya. Sebentar. Ini. Ini dikutip dari Tartibul Madarik. Ibnul Al-Qasim berkata, yang artinya mencari ilmu itu menyebabkan Imam Malik, yang sudah Anda sampaikan tadi, itu membongkar atapnya, kemudian menjual kayunya. Kemudian setelah itu, dunia berdatangan kepadanya. Nah, itu ya. Nah, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi membawakan riwayah. Beliau mengatakan Ibnu Aisyah membelanjakan harta untuk saudara-saudaranya sebanyak 400 dinar. Ya, hingga ia menjual atap-atapnya. Kemudian Muhammad bin Salam berkata, aku ketika menuntut ilmu, ya menghabiskan 40.000 dan menyebarkan 40.000, sekiranya aku habiskan ketika mencarinya, ya ketika menyebarkannya. Ya banyak riwayat-riwayat yang lain ya, sebutkan bahwasannya kedudukan orang yang memiliki ilmu itu, masya Allah. Ya, bahkan Allah itu akan memuliakan orang yang memiliki ilmu, ya di atas orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Tapi perlu diingat, sebagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, seseorang tidak akan mencapai ilmu sesuai dengan apa yang diharapkannya sehingga ia menjadi fakir, ya, dan berpengaruh kepada semuanya. Ini perkataan Imam Malik bin Anas, ya, bukan Imam Syafi'i. Ya, siap-siap kita menjadi fakir. Ya, maksudnya tidak miskin-miskin sekali ya, aset dijual, tidak. Maksudnya ya begitulah cara kita menuntut ilmu. Bahkan kami dahulu untuk mengambil satu riwayah, ya riwayah ditawarkan itu untuk mengambil sanad Ali di Syekh Misbah Al-Misri. Beliau pemilik sanad Ali di dunia saat sekarang ini. Itu kami ditawarkan 9 juta, Ustaz. Itu satu riwayah saja. Ya, satu riwayah. Sedangkan di standar sanad akademi ini cuma berapa? Berapa ya? 2 jutaan, Ustaz. 2 jutaan. Belum ada apa-apa itu ya. Dua riwayah di standar sanad berapa? 2 riwayah? 3, Ustaz. 3,5. Ya, 3,5. Antum tahu kalau kepada Syekh Misbah itu 16 juta, Ustaz. 16 juta ke beliau. Ya. Kami pernah bertemu ya di dalam halakoh seperti ini. Nah, jadi ada seorang yang pernah mengikuti pengambilan sanad melalui Kementerian Agama atau apa. Itu mahal sekali katanya. Ustadz, antum kok murah sekali Ustadz ya. Karena dikatakan seperti itu oleh salah satu peserta. Kok antum murah sekali Ustadz. Karena yang diadakan oleh lembaga-lembaga lain, apalagi ya, lembaga-lembaga mungkin dari kementerian segala macam, ya memang sudah mahal. Nggak ada yang sebenarnya nggak ada sanad di mual. Bahkan dari guru-guru kami itu, ya kami sudah menghabiskan sekian juta gitu ya. Kalau ibarat dikumpulkan bisa beli motor, Ustaz. Gitu. Tapi ya itulah, memang seorang penuntut ilmu memang harus berkorban, Ustaz. Ya. Bahkan itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i juga. Beliau mengatakan, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ini perkataan Imam Syafi'i. Akan aku kabarkan padamu perinciannya dengan jelas. Yang pertama adalah kecerdasan. Cerdas. Kemudian kemauan keras. Kemudian semangat yang tinggi. Jadi kecerdasan, kemauan keras, kemudian semangat yang tinggi. Jadi kita tuh semangat gitu kalau mau menuntut ilmu itu.
Kemudian beliau mengatakan bekal yang cukup, maksudnya harta. Tidak cukup dengan cerdas, kemauan keras, semangat, tapi kita ini pengennya gratisannya, tidak cukup. Dan beliau menyebutkan dengan bimbingan seorang guru dan dengan waktu yang lama. Jadi kita ini bisa buru-buru, pengen 5 hari 30 juz. Nah, ini sebenarnya sudah singkat ya, 1 bulan itu sudah singkat. Bahkan kalau kami yang untuk yang privat langsung tidak melalui standar sanad akademi, nah itu kami tidak batasi waktu sampai sekarang itu sudah berapa tahun mereka belum belum khatam gitu. Ya pokoknya sesuai dengan waktu anak misalnya cuma bisa 10 menit, 15 menit, ya mereka setoran gitu. Seperti itu. Ya. Tapi kalau di sini namanya kalau penuntut ilmu sekarang ya mereka tidak mau kan menunggu lama. Nah, sehingga kami berikan waktu 1 bulan. Bahkan bulan Ramadan kemarin ya waktunya 20 pertemuan. Karena 10 malam terakhir itu kami konsentrasikan untuk hal-hal yang lain. Sehingga kami hanya konsentrasi di 1 Ramadan sampai 20 Ramadan. Selesai Ustadz itu dua riwayat tuh Syubah wa Hafaz. Ya, untuk ikhwan akhwat. Ya, itu 1 pertemuan 15 lembar. Jadi 1,5 juz. 1 pertemuan itu 1,5 juz. Jadi kalau kita kalikan 2 berarti 30 juz. 20 kan, 20 pertemuan. Seperti itu. Baik, nah, itu saja ya. Mungkin tidak begitu ribet untuk technical meeting. Yang jelas nanti karena pengambilannya sanadnya Hafaz an Asim, Thariq Syatibiyah, maka mushaf yang digunakan adalah mushaf standar kita saja. Atau mushaf Madinah boleh. Dua-duanya Rasam Uthmani semua. Ya, bedanya alamatul dobat. Jadi tidak boleh ya mengklaim bahwasanya mushaf Madinah itu Rasam Uthmani, sedangkan mushaf kita itu Rasam bukan Uthmani ya. Tidak, itu tidak benar pendapat demikian. Yang benar adalah dua-duanya Rasam Uthmani. Karena itu syarat sahnya seseorang membaca Al-Quran. Kalau kita tidak mengatakan bahwasannya mushaf Indonesia itu bukan Rasam Uthmani, berarti kita mengklaim orang Indonesia atau siapapun yang membaca mushaf standar Indonesia itu berarti bacanya tidak sah. Hati-hati antum ya. Hati-hati kita. Berarti kita mengklaim bahwasannya seluruh bacaan Al-Quran yang mereka melalui mushafnya standar Indonesia berarti bacanya tidak sah semua. Berarti yang satu pakai mushaf Madinah. Nah, padahal kalau kita melihat sejarah, mushaf yang pertama kali muncul itu adalah mushaf standar kita sebenarnya. Baru keluar nanti mushaf yang standar internasional sama mushaf Madinah. Sama-sama Rasam Uthmani, cuman beda alamatul dobat saja. Kalau untuk mushaf Madinah, mereka menggunakan mazhabnya Abu Daud. Ya. Walaupun itu sebenarnya tidak murni 100% menggunakan mazhab itu. Kami pernah menanyakan kepada guru kami, apakah benar 100% menggunakan mazhabnya daripada Abu Daud? Tidak. Ya, masih perlu nanti pengembangan lagi ya sampai dengan benar-benar sempurna ya. Begitu juga di mushaf standar kita. Mushaf standar kita ini menggunakan mazhabnya Abu Amr Ad-Dani, gurunya dari Imam Abu Daud. Ya. Dan itu belum sempurna. 100% plek mengikuti mazhabnya Imam Abu Amr Ad-Dani seperti itu. Itu saja ya bedanya. Dan masing-masingnya memiliki keunggulan ya. Kalau dalam mushaf Indonesia, standar Indonesia itu sebenarnya Masya Allah ya, itu sangat membantu para pembaca Al-Quran itu untuk membaca lafaz-lafaz di dalam Al-Quran itu. Misalnya, pertemuan 2 sukun. Biasanya kalau pertemuan 2 sukun itu akan diberikan nun kecil. Betul ya, di dalam mushaf kita ada nun kecil yang orang istilahkan dengan nun wiqoyah. Itu benar bukan nun wiqoyah. Ya, nun kecil. Itu sebenarnya perwujudan daripada pertemuan 2 sukun yang diistilahkan dengan iltiqau sakinain. Ya, pertemuan 2 sukun. Yang biasanya terdapat pada pertemuan tanwin dengan sukun setelahnya. Sehingga diberi tanda nun kecil yang diperintahkan untuk dibaca dengan harokat kasroh. Misalnya
Qul huwallahu ahadun. Ya, ahadun. Secara penulisan tanwin kan, tapi kalau kita lafalkan ahadun, ada nun. Ahadun, kan ada nun situ. Nah, nun ini nanti bertemu dengan lafaz Allah pada lam situ. Nah, bertemu lam sukun pada lafaz Allah yang sudah ditasydid itu ya. Nah, nun sukun dengan sukun ini nggak bisa dibaca. Bagaimana caranya? Yaitu memberikan harokat kasroh pada sukun sebelumnya sehingga sukun yang kedua bisa dibaca. Sehingga kalau kita wasol pada lafaz itu menjadi Qul huwallahu ahadunillahus somad. Seperti itu. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan Ustadz? Cukup Ustaz, cukup. Cukup ya. Simpel saja kok pelaksanaannya. Untuk channel olahraga ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup Ustaz, cukup. Juga ya. Afan ya, Ana tidak tahu nama, jadi Ana sebutkan channel olahraga saja. Baik, nanti untuk peserta yang lain, Ustadz Ade, silakan nanti diinformasikan atau nanti dibuat dikirimkan saja ya. Karena pelaksanaan kamilan ini tidak ribet gitu. Ya, itu saja. Jadi tinggal setoran. Ya, kemudian untuk adabnya ketika kita hendak bertanya pada seorang guru, kita mengucapkan di awal ahsanallahu ilaikum. Nah, itu adab ya kita dengan guru. Kami juga seperti itu. Kalau kami mau bertanya kepada guru, Assalamualaikum, ketik nih sambil ngetik. Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaikum ya syekhana atau ya ustazi gitu ya. Mohon izin untuk bertanya. Jangan langsung Assalamualaikum ya. Assalamualaikum langsung pertanyaan belum langsung dikirim langsung. Itu tidak beradab itu. Jadi adabnya salam dulu, kemudian ucapkan ahsanallahu ilaikum. Ya, kemudian baru kita ya ustazi mohon izin untuk bertanya. Sampai dia mengatakan tafaddol atau tafaddoli gitu ya. Baru kita ngajukan. Katakanlah sehari, 2 hari belum ada jawaban. Setelah hari ketiga, tafaddol. Baru kita mengungkapkan pertanyaan kita. Itu adabnya. Karena Masya Allah ya, ini masalah adab ini kadang-kadang kurang begitu diperhatikan oleh para thalabul ilm. Sehingga mereka tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita itu menuntut ilmu, kita tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Kalau kita tidak menginginkan belajar padanya, pada guru kita, maka tidak perlu kita celah. Ya sudah, kita tidak melanjutkan belajar pada dirinya. Tidak untuk menghibahnya, membanding-bandingkannya dengan guru yang lain. Tidak usah. Ya, apalagi dalam hal sanad gitu ya. Misalnya, oh itu guru itu gini. Atau mungkin ketika misalnya antum nanti suatu saat nanti berguru kepada guru yang lain, mengambil sanad, kemudian disalahkan oleh guru tersebut pada bacaan tersebut. Ini, kurang tebal. Sangat seperti itu, kurang, tafkhimnya kurang. Antum mengatakan, oh dulu saya dengan Ustadz Hernawan benar kok gini, kenapa disalahkan guru? Jangan ya gitu ya. Udah ikuti saja. Berarti standar fasohanya guru tersebut memang seperti itu. Oh, nanti kita akan, berarti modelnya kayak gini nih. Ya bisa jadi ini jalur lain nih. Oh, bisa jadi ini jalur Yaman. Dulu mungkin Anda sama Ustadz Hernawan tuh agak ringan bacanya, mungkin jalur Mesir. Ya memang ya. Kami kebanyakan di jalur Mesir seperti itu. Jadi nggak begitu berat-berat. Ya. Nanti ketemu berarti guru saya yang kedua ini jalurnya jalur Syam gitu ya. Agak berat kalau melafalkan ar-ra, ya agak ro-nya agak berat gitu seperti itu. Kalau Mesir tidak. Jadi begitu. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan guru kita yang satu dengan yang lainnya. Sudah, kalau misalnya mendapatkan penjelasan seperti itu, standar bacaan seperti itu, ikuti saja ya. Berarti memang di dalam hati kita langsung mengatakan, oh berarti aku sedang hendak disambungkan riwayatnya melalui cara baca yang demikian dengan beliau.
Udah itu saja. Akan tetapi apabila nanti ada pernyataan-pernyataan yang itu menyelisih daripada keumuman daripada aimatul qura maupun para ulama tajwid, maka kita tidak boleh menggunakan pendapatnya. Ya gitu ya. Jadi pendapatnya ini aneh sendiri ini. Ini tidak Anda dapatkan ini dari para guru-guruan yang terdahulu. Maka tidak mengapa untuk tidak kita amalkan. Atau kita tidak meriwayatkan melalui jalurnya. Nah, itu ada kami ya. Kami ada beberapa periwayatan yang periwayatan melalui jalur guru ini ribet. Nah, akhirnya kami sampai sekarang kami tidak, walaupun kami memiliki sanad padanya, tapi kami tidak meriwayatkan dari jalurnya. Kami melewatkan dari jalur yang lain. Ya, seperti itu. Nah, itu sah-sah saja. Boleh, boleh. Gitu ya. Tapi ada pertanyaan mungkin Ustadz channel olahraga, Ustadz Oppo, nggak ada? Cukup Ustaz. Cukup ya. Siap ya. Nanti mungkin di bulan Juni nanti, insya Allah di awal-awal bulan Juni kita mulai untuk talaki kita. Jangan lupa ya, karena kita ini menuntut ilmu dan ingin mendapatkan keberkahan ilmu ya, dan kita sudah niat seperti yang sudah sampaikan tadi, niat, semangat dan berkorban. Bahkan para ulama salaf maupun khalaf itu berkali-kali mengatakan tidak ada ilmu itu didapatkan dengan cara santai dan tidak berkorban, itu tidak ada ya, kecuali misalnya ada sponsor gitu. Silakan Ustadz ini ya. Ini anak ada sponsor ini bisa, ya, silakan ya. Tapi untuk kita pribadi ya kita harus berkorban. Bagaimanapun caranya. Mau kita ngutang, berhutang dulu lah untuk mengambil sanad ini, sanad kamilan. Ya, bagaimanapun caranya, nah seperti itu. Kami dulu seperti itu, Ustaz. Ya, habis uang kadang-kadang istri protes, ini uang habis ini. Tapi ya, Ana berpikir ya ini harus Ana tempuh, harus Ana tempuh, gitu ya. Yakin sajalah. Seperti di riwayat yang sudah Ana sampaikan tadi, insya Allah setelah itu dunia akan mendatangi kalian, gitu ya. Ya, apa yang menjadi keinginan kita selama ini nanti akan datang dengan sendirinya dengan melalui ilmu tersebut. Kalau kita tidak memiliki ilmu, bagaimana dunia akan datang pada diri kita? Tiba-tiba turun harta dari langit turun ke kita, gitu ya? Tidak mungkin seperti itu. Ya, kecuali dengan kita memiliki ilmu seperti itu. Gitu, Ustaz? Cukup ya? Ya Ustaz. Nah, Ya. untuk jadwal-jadwalnya Ustadz Ade sudah informasikan ya ke seluruh peserta. Kalau tidak salah kita ada berapa? 5 atau berapa peserta ya? 7 ya? 7 yang daftar, Ustaz. Oh, 7 ya. Ya, baik. Silakan nanti diinformasikan ya Ustadz ya berkenaan dengan waktu jadwalnya ya. Nanti durasi kita adalah satu jam saja. Durasi 1 jam. Kemudian nanti apabila pada saat kita talaki nanti ada udur atau sampaikan aja ke admin ya untuk tidak bisa melaksanakan talaki pada saat itu. Seperti itu. Mungkin karena sakit atau apapun seperti itu. Ya, kemudian tolong untuk tepat waktu ya, misalnya di jam 2 betul gitu. Ya, biar bisa maksimal seperti itu waktunya. Karena apa? Kenapa kami memberikan waktu di jam ini dan itu? Kok Ustadz kok jamnya kok nggak jam yang misalnya pas waktu yang kami inginkan? Ya karena peserta talaki kami itu banyak Ustadz. Jadi makanya kami minta kepada Ustadz Ade, tunggu Ustadz Ade ya, Ana tolong mau buat dulu jadwalnya. Karena kami melihat dulu mana yang cocok nih ya, yang waktunya pas seperti itu. Ya, ya kadang kami juga mengorbankan ya, seperti halnya bulan Ramadan kemarin untuk melaksanakan 20 hari, ya seluruh talaki yang privat maupun yang munawabah kami, ya kami hentikan dulu. Kami konsentrasi untuk yang bulan Ramadan. Setelah itu baru kami lanjutkan seperti itu. Ya memang waktunya memang cuma 24 jam ya Allah berikan.
Allah tidak memberikan waktu 100 jam kepada kita, 24 jam, yaitu yang bisa kami manfaatkan. Dan kami paling jam-jam 11 sudah selesai, ya selesai gitu, karena kami butuh istirahat juga. Kami belum pernah buka talaki ya, waktu dini hari jam 2 dini hari, jam 1 dini hari, nggak ada ya. Kami butuh istirahat juga masalahnya. Ya, misalnya waktu waktu tahajud nih belum ada gitu. Tidak apa-apa kalau seandainya mau pakai waktu tahajud, tapi nanti biayanya mahal. Buat aja itu Ustaz Ade. Biayanya spesial. Ya, Ya, Ustaz. seperti itu. Baik, demikian saja. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran pada proses tampil adanya nanti dan diberikan istiqomah tentunya kepada antum semua untuk bisa menyelesaikan dari mulai juz 1 sampai akhirnya nanti di juz 30 insya Allah. Sampai ketemu nanti di bulan Juni. Semoga Allah memberikan panjang umur yang barokah pada kita, kesehatan tentunya, dan jaga kesehatan ya, di dalam kita bertalaki. Jangan zalim pada tubuh kita. Saya kembalikan kepada admin. Silakan admin. Syukron, jazakumullah khairah. Baik, jazakallah khairan kepada Ustaz Nawan yang sudah memaparkan technical meeting pada pagi hari ini. Kemudian kita sebenarnya ada sesi pertanyaan ya, tapi tadi Ustadz-Ustadznya tidak ada pertanyaan nampaknya. Atau ada pertanyaan Ustadz? Ada pertanyaan, silakan. Tentang jadwal atau tentang talaki, proses talaki atau sanad? Cukup Silakan Ustaz. Ustadz. Cukup ya? Atau anak yang bertanya mungkin? Nah. Tidak ada ya. Oh, mungkin ini mungkin Ustaz Ade, mungkin ini sudah tidak sabar lagi pengen segera talaki mungkin. Insya Allah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan. Ya, mungkin nanti ada rekaman ulangnya ya. Nanti insya Allah diberikan link rekaman ulangnya. Kemudian nanti jika ada pertanyaan mengenai jadwal dan yang lainnya yang belum jelas bisa ditanyakan ke nomor admin di WA. Ya, begitu ya Ustaz. Nah, jadi itu jadwal yang sudah Anda berikan ya. Kalau seandainya ada hal-hal yang mau ditanyakan berkenaan dengan jadwal ya atau waktu pelaksanaan jam talakinya ya, silakan nanti bertanya ke Ustaz Ade ya, sampaikan. Tapi itu yang Anda bisa berikan waktunya. Kalaupun seandainya ingin dirubah ya susah gitu ya. Ya bisa saja, tapi anak kira itu yang bisa Anda berikan untuk waktunya biar biar bisa disesuaikan. Karena kami juga punya kelas yang offline juga yang harus kami ampuh gitu ya. Tidak hanya kelas-kelas online ya. Belum lagi kelas-kelas untuk yang rumah tilai Ibnu Katsir yang online ya, yang offline ya seperti itu. Apalagi nanti kalau seandainya pesantren kami sudah aktif nanti ya itu apalagi nanti agak agak lebih padat lagi untuk jadwalnya. Ya. Gitu, Ustaz. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas pemaparannya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan saja. Semoga technical meeting kita pada pagi ini banyak manfaatnya. Kemudian semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua, kemudahan dalam menuntut ilmu. Dan kita tutup dengan alhamdulillah doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Ade dan seluruh ustaz-ustaz yang lain. Silakan boleh diperkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting.